Bismillah. Halo ibu-ibu. Alhamdulillah masih semangat Bu ya. Makasih Pak. Nah, ibu-ibu, diskusinya apakah udah beres Bu untuk mengerjakan soal yang tadi dikasih Bu? Udah, Pak. Ya, Pak. Oh, ya udah. Dikumpulin Bu ya, mau saya ditempel di dinding Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu ya. Untuk diskusi tentang soal merencanakan keuangan dalam usaha, ibu-ibu sudah menyerahkan kepada saya dan sekarang kita cek jawaban ibu-ibu semua Bu ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Untuk yang pertama untuk kelompok 1 Bu ya. Disoalkan setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapatkan pinjaman sebesar 100.000 Bu ya. Nah, pinjaman itu didapat dari adiknya. Namun demikian, ia harus tetap mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Nah, dari kelompok 1 Ibu Ihat Bu ya. Jawaban dari kelompok 1 Ibu Ihat benar Bu. Jadi, pinjaman modal usaha Ibu Lili yaitu sebesar 100.000 rupiah. Jadi untuk 1A benar Bu ya, kelompok 1. Nah, sekarang kita cek di latihan soal 1B Bu ya. Masih dari kelompok Ibu Ihat. Soalnya Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan, diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor Bu ya. Dengan harga per ekornya itu adalah sebesar Rp5.000. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Nah, di kelompok Ibu Ihat di sini menjawab 540.000 Ibu ya. Nah, sekarang kita cek Bu ya sama-sama. Jadi pemasukan per minggu dikali 18 ekor dikali harga jual ekor Bu ya. Nah, di sini dalam seminggu Ibu Lili berjualan selama 6 hari. Berarti 6 hari dikali rata-rata penjualan Ibu Lili dalam sehari adalah 18 ekor. Dan harganya 5.000. Nah, sekarang kita tinggal mengalikan Bu ya. 6 dikali 18 dikali 5.000 hasilnya yaitu 540.000. Iya Bu, benar. Jadi jawabannya benar Bu ya dari kelompok Ibu Ihat Bu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai ke kelompok 2 Bu ya. Nah, di sini di soal latihan nomor 2, berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Nah, dalam memulai usaha ini, Ibu Lili memerlukan 2 peralatan Bu ya. Yang di sini jawaban dari kelompok 2 peralatannya yang satu berupa panci Bu ya. Nah, panci ini harganya 30.000. Ya, terus kain lapnya berapa Bu? 2.000, Pak. 2.000, ya bener, 2.000 rupiah. Jadi untuk peralatan Ibu Lili harus mengeluarkan modal sebesar 32.000 rupiah. Yang satu untuk pembelian apa Bu? Ya bener. Yang satu untuk pembelian panci dan yang satu lagi untuk pembelian
Lap. Nah, selanjutnya berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Yang tadi dari adiknya itu, Bu, berapa jumlahnya, Bu, yang harus dikembalikan, Bu? Kelompok 2. 100.000. Ya benar, Bu. Jadi Ibu Lili harus mengembalikan modalnya yang dipinjam dari adiknya sebesar 100.000. Benar, Bu, ya, untuk kelompok 2 ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Nah, dari soal cerita ini, Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kg ikan dengan harga 10.000 per kilo. Yang kedua, Ibu Lili membutuhkan bumbu seharga 120.000 rupiah. Terus yang ketiga, Ibu Lili harus membeli gas untuk memasak seharga 20.000. Nah, pertanyaannya, berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Nah, kelompok 3. Jadi jawabannya, Ibu Lili harus membeli ikan dengan total harga berapa, Bu, untuk modal beli ikannya saja, Bu? Kelompok 3. 300.000. Oh iya, 300.000, Bu, ya. Nah, 300.000 ini didapat karena kebutuhan Ibu Lili untuk membeli ikan itu sebanyak 30 kg, Bu, ya. Dan dikalikan harga 1 kilonya 10.000. Jadi untuk membeli ikan, Ibu Lili mengeluarkan uang sebesar 300.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk membeli bumbu berapa, Bu, yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Kelompok 3. 120.000. Nah, benar. Jadi untuk mengeluarkan biaya untuk membeli bumbu, Bu Lili harus mengeluarkan sebesar 120.000 rupiah. Nah, untuk yang terakhir, Bu, Ibu Lili mengeluarkan untuk membeli gas berapa harganya, Bu? 15.000. 15.000. Ya, dicatat ya. Nah, untuk pembelian gas ternyata Ibu Lili harus mengeluarkan harga uang sebesar 20.000, Bu, bukan 15.000. Karena harga gas di pasaran sebesar 20.000. Jadi untuk kelompok 3 untuk membeli gas salah, Bu, ya, gak apa-apa, kita benerin semuanya. Nah, selanjutnya untuk soal cerita yang kelompok 4, Bu, ya. Kelompok 4 masih ada, Bu? Alhamdulillah. Masih semangat, Bu, ya, kelompok 4? Masih semangat. Alhamdulillah. Biasanya terakhir pasti udah lesu, Bu, ya. Harus semangat, Bu. Tepuk semangat dulu, Bu, biar lebih semangat, Bu. Sebelum lanjut ke latihan soal 4, Bu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus Ibu-ibu, makasih, Bu, ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 4, Bu, ya. Kelompok 4 siap-siap, Bu, ya. Nah, dalam soal cerita, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Nah, sekarang saya mau nanya kepada kelompok 4. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu, Bu? 540.000, Bu, ya. Nah, benar. Jadi pemasukan Ibu Lili dalam seminggu yaitu sebesar 540.000. Di mana di sini didapat dari 6 hari berjualan dikali 18 ekor per hari dan dikali harganya 1 ekor 5.000. Jadi apabila ditotal semuanya menjadi 540.000, Bu, ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya
berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Tadi kan per hari Ibu ya, sekarang dalam seminggu. Coba Ibu, kelompok 4 berapa? 540. Terus ada lagi, coba yang lain. Barangkali ada yang beda dari kelompok Ibu, jumlahnya berapa? 540. Ya, kita hitung sama-sama Bu ya. Jadi, berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Jadi, ya Bu, ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Jadi, Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu yaitu sebesar 420.000 Bu, bukan 540.000, karena bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili hanya ikan segar dan bumbu saja. Mengapa? Karena untuk pembelian gas Ibu Lili masih ada sisa dari minggu yang sebelumnya. Ya, jadi untuk seminggu itu Ibu Lili mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku sebesar 420.000 ya. Makasih ibu-ibu ya. Alhamdulillah meskipun ada beberapa yang salah tapi udah dikoreksi bersama. Jadi intinya dalam memulai iya, jadi ada sisa uang Bu di sini dari modal. Iya, jadi masih ada sisa uang. Nah, jadi kesimpulannya dalam memulai usaha itu kita harus mempunyai neraca anggaran usaha. Jadi catatan anggaran usaha itu Bu ya. Seperti di sini Bu. Bu Ibu di bawah gak buku pintarnya Bu? Di bawah ya. Kita lihat di flip chart 4B Bu ya. Di sini ada diagram anggaran usaha per minggu. Nah, dalam diagram usaha per minggu ini ada 4 kolom Bu ya. Yang pertama uraian, yang kedua uang masuk, dan yang ketiga adalah uang keluar. Nah, uraian pertama Ibu Lili itu yaitu melakukan peminjaman modal kepada adiknya. Nah, tadi dari soal yang pertama, Ibu Lili meminjam uang dari adiknya sebesar berapa ibu-ibu? 100.000. Ya, benar. Jadi Ibu Lili meminjam uang sebesar 100.000 untuk modal usaha Bu ya. Jadi modal usaha itu dimasukkan ke diagram kolom yang uang masuk. Ya. Terus setelah membeli bahan baku, Ibu Lili mulai berjualan Bu. Nah, di sini ada hasil penjualan Ibu Lili. Nah, hasil penjualan Ibu Lili tadi berapa Bu selama seminggu Bu? Masih ingat gak Bu? 400 ya. Nah, 400. Terus ada yang lain Ibu, barangkali ada yang lain masih ingat? 540. Nah, jadi hasil penjualan Ibu Lili selama 1 minggu itu adalah sebesar 540.000 Bu ya. Nah, hasil penjualan ini dimasukkan ke kolom uang masuk. Nah, dari penjualan itu kan dari pembelian bahan baku Ibu Lili itu ada pembelian peralatan Bu ya. Nah, peralatannya apa saja Bu? Masih ingat Bu? Oh iya, benar. Jadi Ibu Lili melakukan pembelian peralatan yaitu berupa panci dan lap. Untuk panci harganya berapa Bu tadi Bu? Ya benar. Jadi untuk pembelian panci Ibu Lili mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000 Bu ya. Nah,
uang Rp30.000 itu dimasukkan ke kolom uang keluar. Terus untuk pembelian peralatan lap, Ibu Lili mengeluarkan uang sebesar Rp2.000. Sama itu juga dimasukkan ke kolom uang keluar. Nah, sekarang Ibu Lili juga harus melakukan pembelian bahan baku dalam penjualannya, ibu-ibu. Nah, saya mau tanya, bahan baku apa saja yang dibeli oleh Ibu Lili? Ikan, terus bumbu, terus gas. Nah, benar. Jadi, Ibu Lili harus membeli bahan baku untuk penjualan ikan tersebut. Pertama yaitu bahan bakunya ikan segar. Kemarin Ibu Lili membeli ikan segar sebanyak 30 kg dengan harga Rp10.000. Jadi untuk pembelian bahan baku ikan, Ibu Lili mengeluarkan uang sebesar 300.000. Nah, ya benar Ibu. Jadi Ibu Lili harus mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk membeli ikan. Terus Ibu Lili juga harus membeli bumbu ya Bu ya. Nah, kemarin Ibu Lili membeli bumbu itu sebesar 120.000. Terus yang terakhir pembelian bahan baku itu yaitu pembelian gas. Gas itu harganya 15.000. Nah, pembelian bahan baku dan peralatan itu dimasukkan ke kolom uang keluar atau pengeluaran Bu ya. Nah, sekarang kita lain-lainnya Ibu yaitu Ibu Lili harus mengembalikan pinjaman Bu ya. Jadi Ibu Lili harus mengeluarkan uang sebesar 100.000 untuk apa Bu? Untuk apa? Oh iya. Jadi Ibu Lili harus mengeluarkan uang sebesar 100.000 untuk melakukan pengembalian pinjaman kepada adiknya. Itu sama Bu, dimasukkan ke dalam uang pengeluaran atau uang keluar. Nah, sekarang kita jumlah Bu ya. Uang masuk dikurangi dengan uang keluar. Di sini untuk di kolom uang masuk, Ibu Lili menerima pendapatan dari hasil jualan dan hasil pinjamannya itu sebesar 640.000 Bu ya. 540.000 dari hasil penjualan ikan dan 100.000 untuk pinjaman modal awal. Nah, sedangkan untuk pengeluaran Ibu Lili di total untuk pembelian peralatan, pembelian bahan baku dan pengembalian pinjaman sebesar 567.000 Bu ya. Nah, sekarang uang yang masuk dikurangi uang yang keluar. Di sini uang masuk Ibu Lili dari hasil penjualan itu sebesar 640.000 dikurangi 567.000. Coba ibu-ibu. Sisanya 73.000 Ya Bu, benar sekali. Jadi sisanya sebesar 73.000. Nah, jadi 73.000 ini adalah saldo atau hasil dari penjualan Ibu Lili selama seminggu. Jadi di sini Ibu Lili dalam melakukan usaha penjualannya karena terinci dalam diagram anggaran usaha, jadi usahanya dihitung sini yaitu beruntung Bu, dapat keuntungan. Jadi keuntungan Ibu Lili itu sebesar 73.000. Ibu-ibu masih ada? Alhamdulillah. Nah, untuk di minggu kedua dan minggu selanjutnya pendapatan Ibu Lili akan terus meningkat. Kenapa? Karena di minggu selanjutnya Ibu Lili tidak ada pengeluaran untuk pembelian gas Bu. Ya benar. Jadi Ibu Lili tidak mengeluarkan pembelian untuk bahan baku gas. Terus Ibu Lili juga tidak ada mengeluarkan uang apa lagi Bu? Ya peralatan juga Ibu Lili sudah tidak membeli lagi.
Terus ada lagi Bu, yang satu lagi pengeluaran Ibu Lili yang tidak ada. Udah bayar minyak. Nah, Ibu Lili juga tidak membayar utang. Jadi apabila minggu kedua dan ketiga, Ibu Lili sudah tidak mengeluarkan lagi biaya untuk membeli peralatan dan untuk pengembalian pinjaman. Jadi keuntungan Ibu Lili akan bertambah Bu ya, jadi naik di sini. Kalau dikurangi untuk pembelian peralatan dan pengembalian, Ibu Lili ada sisa. Kalau penjualannya normal Bu ya, normal seperti minggu pertama, yaitu sebesar Rp120.000. Nah ibu-ibu, apa yang dilaksanakan oleh Ibu Lili merupakan salah satu merencanakan usaha yang benar dan baik, yaitu karena dengan adanya catatan anggaran usaha per minggu, catatan harian, catatan penjualan dan pembelian bahan baku. Nah, meskipun untuk memulai dan menjalankan usaha selama seminggu, Ibu Lili membutuhkan modal kurang lebih sebesar 567.000 Bu ya. Namun ia hanya meminjam 100.000 untuk modal awal. Hal ini dimungkinkan karena Ibu Lili ini mengatur pembelian peralatan dan bahan baku untuk per hari. Jadi bahan baku itu gak langsung dibeli untuk selama 1 minggu. Dan Ibu Lili juga sudah memahami pasaran yang akan jadi tujuan atau jadi target pasarnya sendiri ya. Jadi Ibu Lili hasil penjualan ikannya rata-rata tidak jauh dari 18 ekor per hari. Ya, begitulah ibu-ibu untuk penjelasan mengenai merencanakan usaha Ibu Lili dari menjual ikan. Nah, makasih Bu ya. Ibu-ibu mau istirahat dulu apa mau langsung Bu? Ya, lanjut Bu ya. Alhamdulillah, kita lanjut, kita istirahat dulu semenit ya Bu ya, peregangan mangga. Udah Bu. Jangan. Ya Bu. Oke. Siap.